Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Arba'in, hadis ke 29. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adin, dari Mu'ad ibni Jabalin, anak laki-lakinya Jabal. Jabal artinya gunung. Radhiya, semoga meridhai, Allahu Allah, anhu, dari Jabal, Mu'ad bin Jabal. Qala, telah berkata dia, Qultu, berkata saya. Nah, dari qala menjadi qultu. Dhamir huwa, kemudian dhamir ana. Ini dalam istilah ilmu balaghah disebut iltifat. Minal ghaib ilal mutakallim. Qultu, berkata saya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbir, memberitahukanlah engkau, ni akan saya, bi'amalin, dengan amal, yudkhilu, memasukkan amal, ni akan saya, al-jannata, akan surga. Al-jannah maf'ul bi kedua. Wa yubaidu, dan menjauhkan amal, ni akan saya, anin nari, dari api neraka. Qala, telah menjawab Rasul, laqad sa'alta, sungguh telah bertanya engkau, an azimin, tentang yang sangat hebat, yang sangat besar. Wa innahu, dan sesungguhnya perkara, la yasirun, sungguh mudah, alaman, atas orang, yasaro, memudahkan, hu, akan orang, Allahu, Allah, ta'ala, maha luhur Allah, alaihi, atas orang. Tak butuh menyembah kamu, Allah, akan Allah. La tusyriku, tidak mensekutukan kamu, bihi, dengan Allah, syai'an, sesuatu pun. Wa tuqimu, dan menegakkan kamu atau mengerjakan kamu, as-sholata, akan sholat. Wa tu'ti, dan memberikan kamu, az-zakata, akan zakat. Wa tasumu, dan puasa kamu, Ramadana, akan puasa Ramadan. Wa tahujju, dan haji kamu, al-baita, akan Baitullah, yakni Ka'bah. Summa qala, kemudian bersabda Rasul, ala adullu, ala, perhatikanlah, adullu, menunjukkan saya, ka, akan engkau. Ala dinamakan huruf tanbih. Kemudian di sini ya, ala adulu adalah litaswik, untuk menarik perhatian atau untuk merindukan sesuatu yang akan diberitahukan. Ka
akan engkau ala abwabil khairi, atas pintu-pintu kebaikan. As-saumu puasa, junnatun yaitu tameng, was-shadaqatu dan sedekah, tudfi'u memadamkan atau menghapus sedekah, al-khati'ata akan kesalahan atau dosa. Kama yudfi'u sebagaimana memadamkan al-ma'u air, an-naro akan api. Wa sholatur rajuli dan sholat seorang laki-laki fi jawfil laili di tengah malam. Summa tala kemudian membaca Rasul, tatajafa junubum anil madhaji' hatta balaghah ya'malun. Tatajafa jauh, junubuhum lambung-lambung mereka, anil madhaji'i dari pembaringan, dari tempat tidur, hatta balaghah sampai dengan firman Allah ya'maluna, yaitu ya'malun. Summa qala kemudian bersabda Rasul, ala ukhbiru, ala perhatikanlah, ukhbiru mengkhabarkan saya, ka akan engkau. Ini juga litaswik. Makanya di dalam terjemahan do biasanya diartikan, maukah aku tunjukkan kamu. Saya ulang, ala perhatikanlah, ukhbiru mengkhabarkan saya, ka akan engkau, biroksil amri dengan inti atau pangkal perkara, wa amudihi dan tiangnya, wa dirwati sanamihi dan puncak yang paling tinggi. Dirwah artinya puncak, sanami artinya punuk unta. Jadi kalau sampean melihat unta, maka yang paling tinggi itu punuknya. Oleh karena itu, wadirwata sanamihi, puncak yang paling tinggi. Kultu menjawab saya, bala iya, ya Rasulallahi wahai Rasulullah. Qala bersabda Rasul, Rasul amri inti atau pangkal perkara, al-islamu Islam, wa amuduhu dan tiangnya, as-sholatu sholat, wa dirwatu sanamihi dan puncak yang paling tingginya, al-jihadu jihad. Summa qala kemudian bersabda Rasul, ala perhatikanlah, ukhbiru memberitahu saya, ka akan engkau, bimilaki dzalika dengan kendali demikian itu, kullihi semuanya. Fakultu maka menjawab saya, fala iya, ya Rasulallahi wahai Rasulullah. Fa'akhoda maka memegang Rasul, bilisanihi dengan lisannya, waqala dan bersabda Rasul,
kuffa ditahan, alaika atas engkau, hadza ini. Qultu berkata saya, ya Nabi Allahi, wahai Nabi Allah, wa inna dan sesungguhnya kami, lamu akhaduna sungguh akan disiksa kami, bima dengan apa, natakallamu berbicara kami, bihi dengan ma. Faqala maka bersabda Rasul, sakilat telah kehilangan ka akan engkau, ummuka ibu. Tapi sakilat ka ummuka ini adalah omongan kiasan, ya, biasanya untuk menyatakan keheranan. Wahal yakubuh dan tidaklah menjungkirkan, an-nasa akan manusia, finari di dalam neraka, ala wujuhihim atas wajah-wajah mereka, auqala atau bersabda Rasul, ala manakhirihim atas leher-leher atau tenggorokan-tenggorokan mereka, illa khaso itu al-sinatihim kecuali karena ulah lisan-lisan mereka. Khaso itu fa'ilnya yakubu, jauh sekali, ya, jauh sekali antara fi'il dan fa'ilnya. Biasa di dalam hadis maupun Al-Quran biasanya fi'il fa'il itu tidak langsung, tidak semuanya langsung. Ada yang langsung, ada juga yang ya berjarak dipisah oleh kalimat lain dulu baru fa'ilnya. Hadis nomor 29 dari Arba'in Nawawiyah ini adalah merupakan hadis yang sangat agung. Karena apa? Karena si Mu'ad bin Jabal ini menanyakan tentang perkara yang bisa menjauhkan dirinya dari api neraka dan bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman yukhzika anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah memperoleh keberuntungan yang luar biasa. Ini. Oleh karena itu pertanyaan Mu'ad ini juga pertanyaan yang luar biasa. Karena manusia ingin selamat dari neraka dan ingin masuk surga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi, para rasul, dan juga menurunkan kitab agar membimbing manusia yang akhirnya agar manusia itu masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Ketika Mu'ad bertanya tentang amalan yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga,
dan menjauhkan manusia ke dalam neraka, maka Rasulullah mengatakan laqad sa'alta an adim. Ya. Kalau kamu perhatikan adim itu sirat mubalaghah. Berarti kamu telah menanyakan sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Wa indahu la yasirun alaman yasarallah ta'ala. Dan sesungguhnya masuk surga, selamat dari neraka, itu perkara yang mudah bagi orang yang telah diberi oleh Allah kemudahan. Kalau memang manusia itu diberi petunjuk bimbingan oleh Allah untuk menuju surga, maka dia gampang saja melaksanakan perkara-perkara yang baik, itu gampang. Ya. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah atau tidak dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga, memang melakukan amal-amal kebaikan itu berat dan berat sekali. Oleh karena itu Nabi mengatakan kullun muyassarun lima khuliqtala. Orang itu dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Kalau memang dia diciptakan oleh Allah untuk menjadi penghuni surga, maka dia akan mudah melakukan berbagai macam kebaikan. Oleh karena itu Nabi melanjutkan ta'budullah la tusyriku bi syai'an. Pertama, kamu menyembah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kalau boleh saya katakan dulu, masuk ya, surga tingkat pertama adalah ibadah. Ya. Beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Ya. Dan ibadah ini penting karena kita semua hidup ini memang diciptakan oleh Allah untuk itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali agar jin manusia itu beribadah kepada saya. Oleh karena itu ya, kalau kita ingin masuk surga, pertama harus ibadah dan jangan sampai mensekutukan Allah. Jangan sampai menyamakan Allah dengan yang lain. Jangan sampai menyembah selain Allah, karena itu termasuk syirik. Ya, begitu pula sampai dalam hal melaksanakan ibadah, kita pun juga harus ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakat. Yang berikutnya tuqimus sholat, yaitu mengerjakan sholat. Termasuk amalan yang bisa menyelamatkan manusia dari api neraka dan mengantarkan manusia masuk ke dalam surga adalah sholat. Ya, wabil khusus as-sholawatul mafruḍah atau as-sholawatul maktubah, yaitu sholat fardu, sholat wajib. Ya, dan alhamdulillah kamu semua di pondok ini, insya Allah sholat kamu semua terjaga.
waktu kamu bisa melakukan sholat di ma'had ini semuanya berjamaah. Masjid Ma'had Putri ini ya, yang ikut jamaah rutin itu 260-an, kurang lebih segitu ya. Lah yang lain mana Pak? Nyuwun saya mundur. Yang lain itu adalah HM ya. Jadi yang M sehari itu biasanya 40 sampai 50 orang ya, sehingga jamaah yang rutin di Masjid Putri ini adalah sekitar 260. Makanya Nduk, kalau orang tua kamu pernah menyumbang untuk pembangunan masjid ini, Masya Allah, luar biasa pahalanya. Karena apa? Karena setiap hari orang tua kamu mendapatkan pahala. Karena setiap hari ini pula setiap sholat 5 waktu penuh dengan santri yang berjamaah di masjid ini. Makanya saya selalu mengimbau ya kepada jamaah saya dan kepada santri ya, supaya kalau orang tuanya punya kelebihan rezeki, kemudian ma'had itu gak mau bangun masjid atau bangun ya aula atau yang lain, supaya orang tua kalian itu ya bisa menitipkan jariah, karena digunakan untuk kebaikan terus ya, sehingga pahalanya banyak sekali. Nah, jadi yang pertama sholat fardu. Kalau bisa bukan cuma sholat fardu, kalau ada santri melakukan sholat hanya 5 waktu saja, itu artinya santri yang minimalis dalam beribadah, khususnya sholat. Paling tidak harus tampil beda dengan ya yang bukan santri. Terus gimana Pak? Ya paling tidak ya sholat, kalau mau masuk masjid ya begitu sudah ambil sop langsung sholat tahiyatul masjid. Kemudian kalau sholat itu ada qobliyahnya seperti sholat duhur, kemudian sholat subuh ya, kamu harus melakukan sholat qobliyah. Kemudian kalau sholat itu ada ba'diyahnya, juga kamu melakukan sholat ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, kemudian ba'diyah isya. Dan alhamdulillah Nduk, kamu semua ya, rajin melaksanakan sholat duha. Nah, yang kamu biasa melakukan sholat duha di Masjid Putri, Pondok Putri ini, supaya tidak berakhir di sini saja. Nanti kalau kamu pulang, ya supaya kebiasaan yang baik itu tetap kamu lakukan di rumah. Karena di pondok ini memang dilatih untuk kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berkaitan dengan ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Termasuk dalam berakhlak juga di pondok dilatih, dibiasakan untuk berakhlakul karimah. Nanti di luar pondok juga seperti itu, ya itu. Dan banyak juga teman-teman kamu, khususnya santri perempuan, dan mungkin juga yang ikut ngaji Pak Yai di sana, yang laki-laki,
banyak melakukan sholat qiyamul lail. Dan ini juga sangat penting. Kebiasaan memang berat melakukan sholat tahajud. Di awal-awal itu berat, tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, insya Allah yang berat itu menjadi ringan. Ya, karena kamu kan calon mubalighot, calon daiyah. Oleh karena itu, supaya di sini dibiasakan untuk melakukan amal-amal sunnah, sehingga nanti pulang kamu terbiasa melakukan itu. Karena mubaligh itu mesti harus lebih hebat ibadahnya daripada yang bukan mubaligh. Ya, begitu pula teman-teman kamu yang laki-laki. Sering saya sampaikan kepada mereka, enak sampean ini calon-calon dai, calon-calon mubaligh, makanya kamu harus selalu membiasakan untuk melakukan amal-amal sunnah, khususnya sholat-sholat sunnah, sehingga ya kamu nanti pulang terbiasa. Ya, jangan sampai seorang dai ibadahnya ya sama dengan yang lainnya, harus ada nilai tambah, karena seorang dai, seorang daiyah, seorang mubalighah itu menjadi panutan. Oleh karena itu harus punya nilai amal tambah. Kemudian di sini dikatakan tuqimus shalah. Dan bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sholat itu rata-rata juga aqama yuqimu, menegakkan, mendirikan. Karena apa? Kok mendirikan, menegakkan atau pakai tuqimu? Karena sholat itu sayugianya pertama harus dilaksanakan. Kalau laki-laki di masjid, kalau perempuan di rumah bisa juga di masjid. Nah, kalau kamu ini karena masjidnya khusus putri ya, walaupun yang imami juga yang sering Pak Darji ya, jadi ya dibiasakan di masjid. Nah, ini. Kemudian berjamaah ya, makanya kalau ada anak atau santri baru yang masih berat, ya kamu ya yang sudah lama membantu ya, karena mungkin dia waktu belum mondok itu biasanya sholat wegah-wegahan. Nah, terus di sini rutin 5 waktu berjamaah, kadang-kadang itu ya randuk ya keberatan. Nah, makanya dilus saja, diajak, itu kan bagian daripada amal ma'rufkah kamu ya. Nah, bagian dari amal ma'ruf kamu, ajak sabar ya. Mereka baru mondok, baru dapat setengah tahun ya, di rumah tidak biasa melakukan jamaah, tiba-tiba di pondok dipeleter jamaah terus ya. Kadang-kadang kalau tidak jamaah ditanya oleh musyrif atau oleh ketua kamar ya. Ya, jadi yang sabar tetap diajak saja. Dan kamu juga yang baru mondok ya harus sabar. Kamu semua ini diajak oleh mbak-mbakmu untuk kebaikan. Insya Allah tidak ada mbak-mbak kamu ini yang mengajak kamu kepada yang tidak baik. Kalau toh ada 1-2 ya tidak usah diikuti. Tapi insya Allah semuanya mengajak kebaikan. Kemudian harus khusyuk ya. Jadi iqamah itu di samping harus berjamaah, kemudian juga harus khusyuk ya, khusyuk. Nah, khusyuk itu ada 2 nak. Ada khusyukul qalbi, ada khusyukul jawarih. Khusyukul qalbi itu konsentrasinya lurus mulai takbiratul ihram ya, mulai takbiratul ihram ya sampai dengan salam itu lurus ya. Ketika takbir kemudian dia membaca
iftitah, ta'awud, karena dia posisinya sebagai makmum, apa yang dibaca imam, nah dia resapi, dia pahami. Makanya kamu beruntung bisa mondok ke YTB ini, karena apa? Setiap malam kamu diasuh oleh Pak Yai Ali Mansur, yaitu ngaji tafsir, sehingga kamu tahu makna dan isi serta kandungan Al-Quran, sehingga kamu beribadah, sholat, maka kamu lebih mantap karena kamu paham maknanya. Jadi itu khusyu'ul qalbi. Kemudian khusyu'ul jawarih, begitu sudah takbiratul ihram, ya sudah, ya, tangannya, kakinya, kemudian pandangan matanya, ya, fokus, tidak kesana kemari. Seperti ada sebagian orang yang sholat itu kadang-kadang ya gampang menggerakkan anggota badannya, padahal tidak dicokot nyamuk, ya, itu kadang-kadang usrek saja. Lah kalau ada orang yang sholat kok usrek, itu namanya sholatnya tidak khusyuk, khususnya tidak khusyukul jawarih. Nah itu. Kemudian sholat itu juga harus dijaga waktunya. Kemudian juga harus dijaga sunnah-sunnahnya, ya, sunnah-sunnahnya. Ya, rukunnya ya iya tentu, kemudian syaratnya juga dijaga, sunnahnya diperhatikan. Itulah makna yang terkandung dalam iqamatus sholat, atau untuk ilmu sholat, menegakkan sholat. Nah, itu rahasianya Allah dan Nabi Muhammad setiap memerintahkan sholat menggunakan kata-kata aqama yuqimu iqamatan. Wa tu'tiz zakat, kemudian mengeluarkan zakat, ya, mengeluarkan zakat. Nah zakat, nah, itu maknanya membersihkan, ya. Kemudian zakat itu macam-macam, yang itu akan dibahas di dalam pembahasan ilmu fikih, ya. Karena zakat itu ada yang seperti zakat tanaman, berarti yaumah hasodi, ya, itu tidak perlu kaul, yang penting sudah mencapai nisab, ya sudah dikeluarkan zakatnya. Ada yang pakai kaul dan nisab, ya itu seperti emas, seperti barang dagangan, itu pakai kaul dan juga pakai nisab. Nah, itu kalau sudah tahun dan sudah mencapai nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Kalau belum mencapai 1 tahun atau belum mencapai nisab, ya tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Wa tasumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan seperti anak-anak sekarang, ya, yang di rumah ini, semuanya ini melaksanakan ibadah puasa Ramadan, semuanya melaksanakan, ya. Insya Allah tidak ada ini santri yang tidak melaksanakan, kecuali mereka yang putri yang lagi menstruasi atau lagi ada lampu merah, ya, mereka tidak boleh puasa haram, ya, nggak puasa. Nah itu. Dan puasa juga gitu loh, ya. Puasa juga gitu. Puasa itu santri jangan sampai puasa hanya puasa Ramadan, tapi harus apa? Harus melakukan puasa sunnah. Nah, ya paling tidak santri itu rajin melaksanakan saumu yaumi Asyura, ya, puasa Asyura. Kemudian saumu yaumi Arafah li ghairil hajj, rajin melaksanakan puasa
Arafah. Kalau ya tidak dalam keadaan haji. Kalau dalam keadaan haji, ya itu tidak dianjurkan karena dikhawatirkan loyo. Apalagi kalau di Mekah, di Arafah, itu panas nak. Pak Darji di sana dulu panas, ya. Dan dulu beda dengan sekarang. Sekarang fasilitas sudah banyak. Waktu saya haji pada tahun 98, wah itu panas, kemudian ya mau pipis saja itu antrinya luar biasa. Tapi kata orang-orang yang baru haji, sekarang itu sudah jauh berbeda daripada zaman waktu saya haji. Ya, itu. Jadi puasa. Kemudian puasa lagi saumu yaumil isnain wal khamis. Puasa Senin Kamis nak. Ya. Dan alhamdulillah santri YTP ini hebat dalam masalah puasa Senin Kamis. Ya. Hampir 90% santri YTP itu melakukan puasa sunnah Senin Kamis. Loh, Pak, jenengan kau tahu dari mana? Tahu, karena kalau hari Kamis atau hari Senin yang nunggu dapur itu nyaris nggak ngeladeni, ya, nyaris nggak ngeladeni. 1 jam itu paling-paling hanya berapa anak yang diladeni untuk makan, karena apa? Yang lain puasa. Nah begini Nina, ya, sampean biasakan, ya, jangan sampai cuma di ma'at ini, biasakan di rumah. Jadi kamu bukan cuma mendapatkan ilmunya puasa saja, tapi kamu juga bisa mempraktekkan. Kalau kamu di ma'at ini kok rajin melaksanakan puasa Senin Kemis terus sampean mulai, ya tetap puasa Senin Kemis itu Masya Allah seneng wong tuamu itu, ya, seneng, ya, makanya ya saya anjurkan kalau pulang tetap kamu seperti sekarang ini, puasa terus Senin ke Kemis, aja sampai ning kene puasa ning kono gak, walaupun itu sunah. Nah, itu. Pak, ning omah mangane enak terus, Pak. Ning pondok mangane pramuka, Pak. Nah, kalau kamu di rumah makanya enak-enak puasa itu tambah besar pahalanya. Karena tantangannya tambah besar, maka pahalanya juga tambah besar. Ya. Jangan kemudian di sini puasa terus di sana dendam Senin Kamis gak puasa mumpung ning omah. Kalau bisa jangan begitu. Di sini puasa Senin Kamis, di rumah terus dilanjutkan, diistiqomahkan, ya, karena amal yang baik itu adalah amal yang dilaksanakan secara istiqomah. Ya. Khairul amali adwamuha wa in qalla. Perbuatan yang bagus itu perbuatan yang dilakukan secara rutin, secara terus-menerus, walaupun perbuatan itu hanya sedikit saja. Saya contohkan, kamu sehari membaca Al-Quran 1 juz, 2 hari 2 juz, kemudian seminggu berarti 7 juz. Karena 1 hari 1 juz, itu tentunya beda pahalanya dengan 1 minggu kemudian membaca Al-Quran sampai dengan 7 juz. Karena apa? Yang satu itu adalah melakukan
membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran secara istiqomah, yang satunya tidak istiqomah. Nah, ini satu contoh. Oleh karena itu, sekali lagi, amalan-amalan yang baik ini yang biasa kamu lakukan di Ma'at ini supaya tetap terus dilakukan ketika di. Kemudian saumu salasati ayyamin kulisan, termasuk poso sunnah, yaitu 3 hari setiap bulan Qamariyah. Tepatnya tanggal 13, 14, 15 ya, setiap bulan Qamariyah. Cuma sayangnya tanggalan-tanggalan itu biasanya sing tulisannya gede iku sing Masihiyah. Ya. Sing Qamariyah atau Hijriah itu ditulis cuma cilik kecil. Ya. Makanya kalau kamu biasa melakukan ini, harus kamu pandang itu, kamu lihat itu. Ya, ini tanggal berapa? Sudah tanggal 13, 14, 15 atau belum. Jadi harus agak sedikit konsentrasi itu. Ya, beda dengan hari Senin, Kamis gampang. Nah, itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, shaumu yaumin wa iftaru yaumin, sehari puasa, sehari tidak. Teman-teman kamu ini ya, banyak itu yang melakukan puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Ya, banyak itu. Ya, ada sebagian, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Karena apa? Saya tahu. Loh, ya. Sampean habis makan kok habis makan kok makan lagi ya, habis selesai ya maghrib. Iya Pak, saya tadi makan, saya untuk itu kemudian saya ngambil untuk sahur. Nah, kamu puasa apa kamu nak? Saya puasa Daud. Alhamdulillah nak ya ngono sing pinter nak ya. Ya, nah iso diterusno. Nah, itu. Sehingga saya tahu itu, ya. Kemudian yang berikutnya saumu sitati ayam min Syawal, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Nah, setelah kamu melaksanakan puasa Ramadan, ya, kemudian hari raya itu kan haram untuk melakukan puasa. Mungkin hari pertama masih banyak, ya tamu banyak teman, hari kedua, hari ketiga. Nah, sesudah hari itu biasanya orang-orang itu langsung melaksanakan apa? Puasa 6 hari pada bulan Syawal. Karena itu waktunya mudoyak, hanya 1 bulan, agak sempit lah, ya agak sempit. Ya, makanya ada orang itu ketika dia di bulan Ramadan masih punya hutang, mungkin karena sakit atau karena ya lagi menstruasi, tapi dia begitu berada di bulan Syawal tidak ya menyauri dulu, tapi mengejar apa? Puasa sunnah dulu ya. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan ya menyauri dulu sebelum puasa Syawal. Ada yang mengatakan puasa Syawal dulu karena waktunya mudoyak. Kalau nyauri kan bisa di bulan berikutnya, tidak harus di bulan Syawal. Nah, seperti itu. Kemudian termasuk Shaumu Sya'ban ya. Shaumu Sya'ban, bulan Sya'ban itu bulan sebelum bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan, Nabi itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena apa? Untuk memuqaddimai ya, pemanasan ya, secara fisik pemanasan. Ya, orang kalau mau sepak bola saja, biar
nanti larinya kencang, biar nanti nendangnya enak, biar nanti pencolotannya juga benar, ya, biar kakinya lemas, pemanasan dulu, ya. Orang mau main voli juga seperti itu, bulu tangkis juga seperti itu, ya. Tapak suci juga seperti itu, kalau mau tanding, ya pemanasan dulu. Apalagi mau puasa Ramadan. Maka sebelum puasa Ramadan, Nabi memperbanyak puasa pada bulan Syaban sebagai pemanasan, sehingga nanti masuk bulan Ramadan sudah siap untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Nah, makanya ya kamu biasakan untuk memperbanyak puasa Ramadan, puasa Syaban sebagai latihan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kemudian yang berikutnya watahujul bait, yaitu kamu haji ke Baitullah. Ada yang sudah haji nak? Belum. Teman kamu kalau yang haji ya belum ada kayak yang di pondok ini, santri ini. Tapi yang umroh sudah beberapa anak yang diajak umroh pada waktu hari libur oleh orang tuanya. Tapi untuk haji belum. Nah sekarang karena haji antriannya panjang. Ya, Pak Darji daftar pada tahun berapa itu 13 pokoknya 13 tahun yang lalu ya, itu saja belum berangkat ya. Makanya kalau kamu sudah punya duit, punya tabungan ya, atau orang tuamu punya duit yang lebih, silakan kamu minta supaya didaftarkan untuk haji ya. Karena antrinya panjang ya. Kalau toh ada orang Islam bisa melakukan 5 hal di atas, itu berarti telah melaksanakan arkanul Islam secara sempurna ya. Syahadat sudah barang tentu dibuktikan ta'budullah wa la tusyriku bihi ya. Kemudian yang berikutnya sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Makanya kamu jadi santri ini harus yang rajin, yang tekun dan punya keterampilan, sehingga nanti kamu setelah lulus pondok kemudian kamu kuliah, setelah tamat kuliah kamu nanti bisa bekerja dengan pekerjaan yang mungkin tidak terlalu berat, tapi mungkin honornya banyak. Nah kalau honornya banyak, kamu bisa melaksanakan rukun Islam itu ya secara sempurna. Sebab kalau kamu tidak punya duit, ya kamu hanya bisa melakukan sholat, kemudian kamu bisa melakukan puasa, zakat, ya paling-paling zakat fitrah ya, kemudian haji ya tidak bisa. Makanya pantas kalau orang-orang muhajirin yang fakir-fakir itu ketika mereka melihat sahabat-sahabatnya orang-orang kaya bisa melakukan berbagai macam amal kebaikan, mereka sangat terbatas. Mereka tanya, wahai Rasul, saya meri Rasul ya, saya kalah dengan saudara saya. Kenapa? Iya Rasul ya, mereka sholat kami sholat, mereka puasa kami puasa, mereka haji kami tidak bisa Rasul, mereka membangun masjid bersedekah kami tidak bisa Rasul, mereka membangun klinik ya, mereka membangun panti asuhan kami tidak bisa, tidak punya duit Rasul, jadi kami meri Rasul. Nah kalau begitu gini,
kamu nanti saya tunjukkan, saya ajari. Kalau apa yang saya ajarkan ini kamu amalkan, kamu akan bisa seperti dia. Nggih Rasul. Apa itu Rasul? Setiap selesai salat kamu membaca tasbih subhanallah 33 kali. Kemudian membaca tahmid alhamdulillah 33 kali. Kemudian takbir Allahu Akbar 33 kali. Kalau itu kamu lakukan, kamu mendapat pahala seperti mereka. Makanya kamu tidak usah susah, tidak usah sedih. Oh, sowan gitu. Orang-orang fakir dari kaum Muhajirin. Ya. Begitu dia mengamalkan itu, ternyata orang-orang kaya juga selesai sholat membaca subhanallah alhamdulillah akbar. Oh, mereka sedih lagi. Ya. Mary, tapi Mary-nya ini Mary positif, bukan Mary negatif, karena Mary untuk kebaikan. Datang kepada Nabi, wahai Rasul, ternyata mereka juga melakukan seperti yang kami lakukan. Baru Nabi mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Demikian itulah karunia Allah yang telah diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Akhirnya sahabat, ya, kaum Muhajirin yang melarat-melarat, yang miskin-miskin itu merasa puas. Ya, memang kaya miskin sudah menjadi suratan takdir. Nah, barangkali itu yang bisa kita kaji pada malam ini. Ya, insya Allah waktunya lagi kita lanjutkan. Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.